Balas dendam. Glenn duduk sambil terus menggenggam tangan Lucy yang baru saja dipindahkan ke ruang rawat. Ya, gadisnya baru saja berhasil melewati masa kritis tepat ketika Glenn sampai di rumah sakit. Sambil menatap wajah Lucy yang ditutupi banyak perban, Glenn merutuki nama wanita yang telah membuat gadisnya terbaring tak berdaya. Sialan kau Patricia, awas saja kalau Lucy sampai tak selamat. Menjadi musuhnya Gabrieli pun akan aku lakukan demi bisa menghabisimu. Mungkin kali ini takdir baik sedang berpihak pada Patricia, di mana dia berhasil selamat dari tangan Glenn dan Junio yang ingin menjadikannya patung manekin. Semenit saja Gabrieli terlambat mengirim pesan, wanita sinting itu pasti sudah berubah menjadi patung saat ini. Mengingat kejadian menyebalkan itu membuat Glenn mengeram marah. Hatinya masih sangat dongkol karena dipaksa berhenti untuk melakukan kesenangannya bersama Junio. Peletak, saat Glenn sedang beradu dengan amarahnya, tiba-tiba saja ada yang memukul kepalanya dari arah belakang. Dia yang kaget langsung berdiri lalu berniat menghajar orang tersebut, tapi baru saja Glenn hendak membuka mulut dia kembali mendapat pukulan di bagian perutnya. Rasakan, ucap Elia sambil tersenyum puas. Itu balasan karena sudah berani mencelakai ibuku. Rasanya tidak enak kan kalau dipukul, dasar orang jahat. Ingin mengamuk tapi tidak mungkin saat Glenn melihat pria dingin yang sedang berdiri menyandar di pintu. Dia juga tidak bodoh membahayakan keselamatannya sendiri hanya demi membalas pukulan Elia yang sama sekali tidak berasa apapun. Paman Glenn, apa kau tidak merasa kasihan saat memukuli ibuku? Dia itu wanita sama sepertiku dan juga Kak Lucy. Tega-teganya kau berbuat seperti itu pada kaum lemah seperti kami. Kalian para pria seharusnya melindungi kami para wanita, bukan malah melakukan kekerasan tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah benar kami bersalah atau tidak. Paman ini bagaimana sih? Omel Elia dengan tatapan tajamnya. Aku melihatnya berada di sekitar lokasi kejadian. Siapa yang mengira kalau wanita itu tidak bersalah? Sahut Glenn membela diri. Alasan, dasar matamu saja yang tidak berfungsi dengan baik. Memangnya paman tidak bisa melihat kalau ibuku juga sedang terluka? Dia bahkan sedang memangku kepala paman penjaga yang sedang pingsan. Memangnya bola mata paman pergi kemana saat itu? Gabrieli mengelum senyum menyaksikan bagaimana Glenn yang tidak bisa berkata apa-apa lagi. Rasanya dia puas sekali melihat korban kembali berjatuhan akibat lontaran kata-kata polos yang keluar dari kerongkongan istrinya yang mematikan. Kau kenapa bicaramu seperti itu, Elia? Aku ini lebih tua darimu, kau tidak seharusnya bicara kurang ajar begini. Protes Glenn yang kehabisan kata-kata untuk membalas ucapan istrinya Gabrieli yang sangat menusuk hati. Yang bilang kalau paman lebih muda dariku itu siapa, ha? Tidak ada, balas Elia dengan sengit. Geram karena teringat dengan luka-luka di tubuh ibu sambungnya. Dengan beringas, Elia kembali memukuli Glenn menggunakan sapu yang tadi dia bawa. Saking asiknya dia membalas dendam, Elia sampai melupakan keberadaan suaminya yang kini sedang membungkam mulut menahan tawa. Elia sungguh-sungguh ingin membuat perhitungan dengan orang yang telah membuat ibu sambungnya terluka dengan cukup parah. Au, sakit Elia? Pekik Glenn sembari menahan ayunan sapu yang sedang melayang ke arah pahanya. Gabrieli, tolong bawa istrimu keluar dari sini sebelum aku kehabisan kesabaran. Kau jangan hanya diam saja di sana, cepat kemari dan tolong aku. Jangan mau Kak Iel, orang jahat ini harus menerima balasan atas apa yang sudah dia lakukan. Aku tidak terima Bibi Yura dibuat babak belur olehnya. Pokoknya Kak Iel tidak boleh membela paman Glenn. Kalau kakak berani melakukannya, mulai malam ini aku akan tinggal di rumah ayah. Aku tidak akan mau lagi kembali ke rumah kakak, titik. Sahut Elia setelah berbalik menghadap suaminya. Gabrieli langsung tergagap begitu mendengar ancaman paling menakutkan yang ada di dunia. Segera dia mendekat ke arah Elia untuk membujuknya. Sebelum sampai, dia lebih dulu melemparkan tatapan tajam ke arah Glenn. Gara-gara dialah keselamatan juniornya Gabrieli jadi terancam. Glenn tersenyum samar. Dia tentu saja sadar arti dari tatapan mata tersebut. Sekarang dia tahu bagaimana cara untuk membuat pria ini melemah. Coba saja kau berani melakukannya, Glenn. Kau akan tahu bagaimana rasanya kehilangan masa depan. Ancam Gabrieli yang mendengar niat jahatnya Glenn. Akan kucoba suatu hari nanti, Gab. Tenang saja, waktu itu pasti akan segera tiba. Sahut Glenn dengan tawa penuh kemenangan. Sialan kau. Elia hanya diam memperhatikan kedua pria yang sedang berbincang dengan arah pembicaraan yang terdengar aneh. Dia kemudian menoleh ke arah ranjang di mana Lucy sedang terbaring. Kening Elia mengerut. Kenapa aku seperti mendengar orang yang mendesis ya? Apa iya ada ular di ruangan ini? Gumam Elia. Sayang, ada apa? Gabrieli langsung merangkul pinggang istrinya dengan erat. Dia menatap seksama penasaran melihat tatapan mata istrinya yang terus terarah ke arah ranjang.
Sayang, ada apa? Apa yang kau lihat? Ulang Gabrieli. Kak Iel, tadi aku mendengar suara desisan dari arah ranjang. Apa mungkin ada ular yang sedang bersembunyi di bawah badan Kak Lucy ya? Bagaimana kalau ada kobra di sana? Kak Lucy bisa mati nanti? Jawab Elia penuh kekhawatiran. Glenn langsung memeriksa bagian bawah ranjang kekasihnya begitu mendengar ucapan Elia. Dia benar-benar sangat takut jika benar ada ular yang bersembunyi di sana. Tidak ada apa-apa di sini. Kau mungkin salah dengar. Elia, ucap Glenn saat tak menemukan apapun di bawah ranjang. Paman, aku tidak bohong. Tadi itu aku benar-benar mendengar suara desisan. Coba paman periksa sekali lagi, siapa tahu tadi bola mata paman sedang bergeser. Gabrieli dan Glenn sama-sama ternganga setelah mendengar ucapan Elia. Mereka lalu dikejutkan oleh sebuah suara yang ternyata adalah suara Lucy yang tengah merintih lirih dengan mata yang masih terpejam. Sakit. Gabrieli cepat panggil dokter kemari. Teriak Glenn setelah duduk di tepian ranjang. Sweetie, hei, mana yang tidak nyaman, Jangan khawatir, aku ada di sini menemanimu. Ada aku, oke? Rasanya Gabrieli ingin sekali menendang wajah Glenn yang dengan begitu beraninya memerintah. Namun saat dia ingin memakinya, istrinya melarang. Jangan marah-marah Kak Iel, kasihan paman Glenn. Tadi kan aku sudah memukulinya, jadi jangan marah lagi dia ya. Rayu Elia sambil menusuk-nusuk dada suaminya. Sayang, kenapa kau manis sekali sih? Kalau sudah begini aku mana bisa menolak keinginanmu. Baiklah, kali ini aku akan memaafkannya. Demi istriku yang manis ini. Sahut Gabrieli yang tiba-tiba dilanda gairah melihat cara Elia merayunya. Elia tersenyum, dia kemudian mendorong dada suaminya agar sesegera mungkin memanggil dokter. Setelah berhasil membuat suaminya pergi, Elia bergegas menghampiri Lucy. Dia duduk di samping ranjang, berseberangan dengan Glenn, yang sedang mencium tangan kekasihnya. Kak Lucy, ini aku. Bagaimana keadaanmu? Tunggu sebentar ya, Kak Ila sedang pergi memanggil dokter, ucap Elia di samping telinga Lucy. Tak berselang lama, Gabrieli muncul bersama Reinhard. Glenn dan Elia segera menyingkir dari samping ranjang. Mereka memberikan ruang untuk Reinhard memeriksa Lucy. Tolong kalian keluar dulu. Lucy butuh ruang yang luas untuk mengisi pasokan udara bersih di paru-parunya, ucap Reinhard sambil terus melakukan pemeriksaan dengan teliti. Aku tidak mau, sahut Glenn cepat. Paman, kau mau keluar atau aku akan mematahkan kakimu. Gertak Elia jengkel. Sudah tahu kau kasihmu sedang butuh udara segar, kau malah sengaja tidak mau memberinya ruang. Sebenarnya paman ini sayang Kak Lucy atau tidak sih? Bagai kerbau yang dicolok hidungnya, Glenn dengan patuh mengikuti Gabrieli dan Elia keluar dari ruangan tersebut. Entahlah, dia sedikit bingung dari mana Gabrieli bisa menemukan gadis kecil bermulut pedas seperti Elia. Sungguh tidak akan ada yang menyangka kalau Elia mampu membungkam seorang hanya dengan kata-kata polos yang terdengar sedikit aneh dan ajaib. Benar-benar definisi gadis langka yang sudah sangat sulit untuk ditemukan.